Halo, perkenalkan saya Najwa Indira dari kelas 6A pagi dengan NIM 4112301029, mahasiswa program studi akuntansi manajerial jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Transformasi Digital atau Digital Transformation terhadap Penghindaran Pajak atau Tax Avoidance pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk melihat apakah perkembangan transformasi digital yang dilakukan perusahaan memiliki pengaruh terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Untuk pembahasan pertama, saya akan mulai dari latar belakang penelitian. Oke, masuk ke latar belakang, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila kita lihat dari data tahun 2023, rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia masih berada pada angka 12,1%, yang dimana angka tersebut masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata negara OECD sebesar 34% maupun rata-rata kawasan Asia Pasifik sebesar 19,3%. Sementara itu, dari sisi perusahaan, pajak cenderung dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Hal ini kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak yang salah satunya adalah tax avoidance. Tax avoidance merupakan upaya perusahaan untuk menekan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum, di mana fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui agensi teori karena terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen. Adanya kesenjangan informasi dapat memberikan kesempatan kepada manajemen untuk mengambil keputusan perpajakan. Permasalahan ini menjadi sangat menarik ketika dikaitkan dengan sektor energi, di mana sektor energi ini memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan seperti transisi energi, ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas, investasi jangka panjang, hingga tuntunan efisiensi operasional. Salah satu cara perusahaan merespon tantangan tersebut adalah melalui transformasi digital. Terdapat 3 hal yang menjadi urgensi penelitian ini. Yang pertama, rasio penerimaan pajak Indonesia masih relatif rendah, yaitu sebesar 12,1%. Yang kedua, adanya praktik tax avoidance dapat berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan. Dan yang ketiga, sektor energi memiliki karakteristik yang cukup kompleks, mulai dari kebutuhan investasi yang besar, regulasi yang ketat, hingga sampai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Transformasi digital kemudian menjadi menarik untuk dikaji karena digitalisasi dapat meningkatkan transparansi informasi, kualitas pencatatan, serta efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Dan dari sini muncul pertanyaan, apakah transformasi digital tersebut dapat mempengaruhi perilaku perpajakan perusahaan? Baik, masuk ke dalam research gap, pertanyaan tersebut ternyata belum memiliki jawaban yang konsisten dari penelitian terdahulu. Penelitian utama saya mereplikasi dari penelitian Zhang dan She tahun 2025 yang menemukan bahwa transformasi digital memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Artinya, semakin tinggi transformasi digital perusahaan, kecenderungan melakukan penghindaran pajak justru semakin rendah. Namun, hasil berbeda ditemukan pada penelitian di Indonesia. Hidayatullah dan rekan-rekan tahun 2024 menemukan adanya pengaruh positif yang menunjukkan bahwa transformasi digital justru dapat meningkatkan tax avoidance. Sementara Lestari dan Khalid tahun 2024 serta Amanda dan rekan-rekan tahun 2025 menemukan bahwa transformasi digital tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Jadi dapat dilihat bahwa hasil penelitian sebelumnya masih belum konsisten. Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi research gap dalam penelitian saya, khususnya untuk diuji kembali pada perusahaan sektor energi di Indonesia selama periode 2021 hingga 2025. Research gap tersebut, penelitian ini memiliki satu rumusan masalah utama, yaitu apakah transformasi digital berpengaruh terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025, serta setelah mengendalikan pengaruh karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol, dan rumusan masalah tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan tujuan penelitian. Baik, kita masuk ke dalam tujuan utama dan manfaat penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh transformasi digital terhadap praktik tax avoidance dengan mempertimbangkan karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini sekaligus mereplikasi model Zhang dan She tahun 2024 ke dalam konteks yang berbeda, yaitu perusahaan sektor energi di Indonesia. Sedangkan dari sisi manfaat secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan transformasi digital dengan penghindaran pajak.
sekaligus memberikan bukti empiris mengenai konsistensi model Zhang dan She. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam mengoptimalkan transformasi digital, khususnya untuk meningkatkan transparansi dan pengendalian internal. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai tata kelola dan risiko perpajakan perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah Indonesia maupun otoritas pajak, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan perkembangan digital perusahaan dengan keputusan perpajakannya. Baik, masuk ke dalam batasan masalah. Agar pembahasan penelitian tetap fokus, penelitian ini memiliki beberapa batasan. Yang pertama, objek penelitian dibatasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 2021 hingga 2025. Variabel yang digunakan, yang pertama untuk independen adalah transformasi digital, sedangkan variabel independennya adalah tax avoidance. Transformasi digital diukur menggunakan proporsi aset tak berwujud yang berkaitan dengan teknologi digital terhadap total aset tak berwujud. Sementara tax avoidance diproyeksikan menggunakan book tax difference atau BTD. Penelitian juga memasukkan karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol dan menggunakan data sekunder dari laporan tahunan serta laporan keuangan perusahaan. Untuk menjelaskan hubungan antar variabel, penelitian ini menggunakan dua landasan teori. Teori utama yang digunakan adalah agency theory dari Jensen dan McLean. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik atau principal dengan manajemen sebagai agent yang dapat memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, transformasi digital dapat meningkatkan transparansi, akurasi data, serta sistem pengendalian internal. Dengan meningkatnya transparansi tersebut, kesempatan manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk penghindaran pajak, diharapkan menjadi lebih terbatas. Kemudian, teori pendukung yang digunakan adalah Information Asymmetry Theory. Teori ini menjelaskan adanya ketidakseimbangan informasi antara manajemen dengan pihak eksternal. Melalui transformasi digital, informasi perusahaan dapat menjadi lebih terbuka, terintegrasi, dan memiliki kualitas yang lebih baik. Dengan demikian, asimetri informasi ini dapat berkurang dan praktik penghindaran pajak juga diharapkan dapat ditekan. Selanjutnya, pada kajian literatur dapat dilihat kembali bahwa penelitian sebelumnya memiliki hasil yang beragam. Zhang dan She menemukan pengaruh negatif signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dapat memperkuat pengadilan internal dan menekan tax avoidance. Tapi sebaliknya, pada Hidayatullah dan rekan menemukan pengaruh positif. Sedangkan untuk Lestari dan Khalid serta Amanda dan rekan tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Jadi, meskipun secara teori, transformasi digital diperkirakan mampu meningkatkan transparansi dan pengawasan, secara empiris pengaruhnya terhadap tax avoidance masih belum konsisten. Berdasarkan teori dan kajian literatur tadi, model penelitian ini menempatkan transformasi digital sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya terhadap tax avoidance sebagai variabel dependen. Dalam model tersebut juga terdapat beberapa variabel kontrol yang berkaitan dengan karakteristik keuangan maupun tata kelola perusahaan. Variabel kontrol digunakan agar pengaruh transformasi digital terhadap tax avoidance dapat diestimasi dengan lebih akurat dan tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor perusahaan lainnya. Berdasarkan agency teori, information asymmetry theory, serta hasil penelitian dari Zhang dan She, hipotesis penelitian yang diajukan adalah transformasi digital menekan praktik penghindaran pajak secara signifikan dengan mengendalikan pengaruh faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, saya masuk ke dalam metode penelitian yang akan digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Baik, desain penelitian dan jenis sumber data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori karena bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel transformasi dengan tax avoidance. Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi data beberapa perusahaan dengan beberapa periode waktu. Dalam penelitian ini adalah periode dari 2021 hingga 2025. Model penelitian ini juga mengacu pada spesifikasi yang digunakan oleh Zhang dan She tahun 2024. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan, yang dimana dokumen-dokumen tersebut dapat diperoleh dari publikasi Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Baik, selanjutnya di operational variable independen yaitu transformasi digital atau DT diukur dengan membandingkan digital technology intangible asset dengan total intangible asset perusahaan. Digital technology intangible asset diperoleh dengan mengidentifikasi aset tidak berwujud perusahaan yang berkaitan dengan teknologi digital pada
laporan keuangan tahunan. Kemudian variabel dependent yaitu tax avoidance diproyeksikan menggunakan book tax difference atau BTD. BTD menggambarkan perbedaan antara laba akuntansi sebelum pajak dengan laba fiskal yang kemudian dibandingkan dengan total aset. Selain itu, penelitian menggunakan 15 variabel kontrol yang diantaranya adalah ukuran perusahaan, leverage, ROE, pertumbuhan perusahaan, book to market ratio, umur perusahaan, intensitas aset tetap dan aset tak berwujud, struktur kepemilikan, komisaris independen, status BUMN, kualitas audit hingga opini audit. Yang dimana variabel kontrol tersebut digunakan mengikuti model penelitian yang direplikasi yaitu penelitian dari Zhang dan She. Untuk populasi, penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan pemilihan sampel ini dilakukan menggunakan metode purposive sampling sehingga perusahaan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian. Berdasarkan proses seleksi dari total awal yang awalnya 91 perusahaan sektor energi, terdapat 39 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria penelitian. Dengan demikian diperolehlah 52 perusahaan sebagai sampel akhir. Karena periode penelitian berlangsung selama 5 tahun, yaitu 2021 sampai 2025, maka jumlah observasi yang diperoleh adalah 52 perusahaan dikalikan 5 tahun sehingga menghasilkan 260 firm year observations. Dan untuk waktu pelaksanaannya di semester ganjil tahun 2026-2027. Kriteria yang ditentukan ada 5 kriteria, yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI sebelum atau pada tahun 2021 dan masih terdaftar hingga tahun 2025, perusahaan secara konsisten mempublikasikan annual report-nya dan laporan keuangan lengkap dari periode 2021-2025, perusahaan tidak di listing selama periode yang ditentukan, lalu perusahaan tidak melakukan IPO setelah tahun 2021, dan perusahaan memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk mencari variabel independen, dependent, dan variabel kontrol lainnya. Tahap terakhir itu dari metode penelitian adalah teknik analisis data. Jadi pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Setelah data terkumpul, dilakukan statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum dari masing-masing variabel. Selanjutnya untuk dilakukan uji multikolinearitas menggunakan variansi inflation factor atau VIF. Karena penelitian menggunakan data panel, tahap berikutnya adalah menentukan model regresi panel yang paling sesuai melalui Chow test, Hausman test, dan Lagrange multiple test. Setelah model terbaik diperoleh dari ketiga tersebut, itu dilakukan regresi data panel untuk menguji pengaruh transformasi digital terhadap tax avoidance. Lalu kemudian dilakukan pengujian hipotesis melalui uji T, uji F, dan adjusted R squared. Terakhir, penelitian melakukan robustness test menggunakan robust standard error untuk memastikan hasil estimasi tetap konsisten, dan seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan Stata versi 18. Berdasarkan keseluruhan rancangan tersebut, penelitian ini dapat diharapkan memberikan bukti empiris mengenai apakah transformasi digital benar-benar mampu menekan praktik tax avoidance, khususnya pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.